Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ba'da dzalika ayyuhal murid, wahai murid. Murid ini berarti dia sudah berkehendak untuk mencari Allah, artinya membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang buruk dan menghiasi hatinya dengan sifat-sifat yang akhlak-akhlak yang baik agar nanti menemukan tajalli dalam tasawuf ini. Yajib alaikal imanu bir rusuli salawatullah alaihim. Kamu wajib beriman kepada para rasul. Wa bima ja'u bihi, dan ajaran-ajaran yang mereka bawa. Wa ma akhbaru anhu, yang mereka kabarkan. Thumma hubbus sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Wajib mencintai para sahabat. Ini wajib. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Karena semua sahabat Nabi itu adalah adil. Adil artinya tidak fasik. Maka riwayat-riwayat tentang peperangan itu perlu dicek tuh. Karena kemarin pembahasannya. Karena Imam At-Tabari yang menjelaskan peperangan itu mencantumkan dengan sanadnya. Dan juga tidak mensyaratkan bahwa peristiwa itu sahih. Maka cek sanadnya, yang sahih sanadnya berarti dia peristiwanya sahih. Kalau sanadnya enggak sahih berarti peristiwanya juga enggak sahih. Wala sabila ila tajrihihim albattah. La sabila artinya jangan sampai kamu tajrih, artinya mencela atau menilai al-jarh itu melukai. Kalau al-jarh wa ta'dil itu ada ilmu hadis tuh. Oh, ini adil orangnya, ini bohong, ini dhaif, ini mungkar. Al-jarh wa ta'dil, ilmu hadis. Wala ta'ni fihi, jangan menikam, maksudnya mencederai atau mencaci atau mencela. Wala tufaddil ahadan alal akhar, jangan sampai kamu mengutamakan satu sahabat di atas sahabat yang lain. Illa, kecuali bima faddalahu rabbuhu fi kitabil aziz. Ada ya? Kecuali yang diutamakan oleh Allah di dalam Al-Quran sendiri. Ada maksudnya? Ada. Ya. Kayak misalnya Sayyidina Abu Bakar itu kan namanya disebutkan yang di apa tuh yang sohibihi gitu. Kalau mengingkari kesahabatan Abu Bakar, dia jadi kafir. Karena Nabi Abu Bakar itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai sahabat Nabi. Idhuma fil ghari. Apa ada ayatnya tuh? Sanya selain idhuma fil ghari ada sohib penyebutan sahabat Abu Bakar. Au ala lisanin nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Kan ada Nabi Muhammad ini, kan ada yang bertanya tuh, siapa yang paling kau cintai Rasul, saya atau Abu Bakar? Rasulullah jawab Abu Bakar. Dia bilang yang nanya saya menyesal. Karena Rasulullah ini kalau kumpul sama para sahabat, setiap sahabat itu merasa paling mulia di sisi Rasul, karena Rasul itu penghargaannya. Dia nanya, coba tanya gitu. Malah nyoba nanya tadi. Kenapa? Malah nyoba nanya. Ya, nyesal. sedih. Wajib alaika ta'zimu man 'azzamallahu ta'ala wa rasuluhu. Kamu wajib mengagungkan orang yang diagungkan oleh Allah. Orang yang paling diagungkan oleh Allah siapa? Dalam Al-Quran, Nabi Muhammad. ثم التسليم لأهل هذه الطريق فيما يحكى عنهم من الحكايات. Nih. Kemudian taslim, ini nih kamu nih. Taslim, memasrahkan, menerima saja. Li ahli hadhihi thariq, bagi ahli thariqah. Nah, thariqah yang benar. Ada sanadnya, gurunya benar, perbuatannya sesuai Al-Quran dan hadis.
Fima yuhka anhum minal hikayat, ada cerita-cerita yang mereka kisahkan. Kayak kisah naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aras baik kursi, percaya aja. Apalagi yang mengalami sendiri kan. Gimana nggak harus ini? Wa kullu ma tara minhum mimma la yasul aqlu walal ilmu. Dan apapun yang kamu lihat dan tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan ilmu yang kamu miliki. Karena ilmunya belum nyampe. Wa hassin adz-dzanna bin nas ajma'in. Dan husnudzonlah kepada semua manusia. Wa salamatis sadri. Wa salamatus sadri. Kamu harus dadanya selamat. Tidak ada kebencian. Ini kalau ngomong gampang ya. Kalau dikerjakan sulit. Tidak ada kebencian. Cek itu. Ketahuan ya. Saya benci ke orang enggak? Cek ketahuan. Biasanya yang dibenci itu orang yang terdekat. Tetangga, atau saudara, ibu bapak. Jangan sampai ada kebencian. Ada pertengkaran. Ada iri dengki. Jangan sampai ada. Pikiran jelek. Kamu kalau ada pikiran jelek, jangan diungkapkan, simpan. Karena kalau kamu ungkapkan, berarti kamu membongkar kejelekan sendiri. Contoh misalnya ada orang compang-camping, kamu ngomong dia gila misalnya, itu membongkar aib diri sendiri. Malah Membongkar diri sendiri. Karena yang keluar dari ceret itu adalah isi ceretnya. Kayak kemarin sudah diulang-ulang kan. Kamu bawa gelas, senggol, itu tumpah air tumpah kopi. Kenapa tumpah kopi? Nah, isinya kopi. Bukan karena disenggol, tapi isinya kopi. Kamu lihat sebuah peristiwa lalu kamu ungkapkan, itu mengungkapkan isi kamu. Begitu. Kamu menilai orang, sebenarnya ketika kamu nilai, oh ini orang jelek misalnya, itu sebenarnya sedang menilai diri sendiri bahwa masih ada sifat jelek di dalam diri kamu. Kalau sudah melihat semua ini indah, seluruh indah apapun yang terjadi, berarti di sisi kamu itu tetap indah. Kalau sudah begitu, baru pakai syariat. Kalau belum begitu, orang semuanya jadi bersalah semuanya. Ini gampang diomongkan, sulit dikerjakan. Wa du'a'u lil mu'minina bi idharil ghaibi, dan mendoakan baik kepada orang mukmin bi idharil ghaibi, di belakang mereka. Jadi kalau orang kita mendoakan tanpa mereka minta begitu. Doakan kebaikan. Wa khidmatul fuqara'i bi ru'yatil fadl lahum fi dzalika haitsu tadawka khadiman lahum. Dan layanilah orang miskin dengan cara kamu melihat keunggulan mereka. Haitsu tadaw khadiman lahum, tadawkah, karena mereka rela kamu menjadi pelayan mereka. Kenapa mereka menjadi pelayan kita lalu kita menjadi pelayan mereka? Kalau mereka minta-minta misalnya, kita kasih duit. Ini kan duit menjadi perantara ke surga kan? Siapa yang bawa ini? Orang miskin itu. Jadi kita lebih membutuhkan orang miskin daripada orang miskin itu membutuhkan kita. Ini kata-kata indah begini nih, gampang diucapkan, cuman diamalkan sulit. Ada orang minta-minta, kita ngumpet di rumah kan. Ada pengamen ngumpet tuh, ngomong doang yang gampang. Iya beneran. Kalau maksa bagaimana tuh? Gimana? Maksa apa? Udah minta maksa lagi. Kalau punya duit, malak, punya kelebihan duit misalnya. Wa hamlu kalafihim wa adahum, kalif, dan menanggung beban mereka dan gangguan mereka. Wa jafahum, dan jafa, jafa itu artinya
Jauh. Ranggang. Jafa, kekerasan. Wasabri ala adahum, dan sabar ala adahum, gangguan mereka. Kalau mereka ganggu nggak usah dibalas. Kalau ada sesama muslim kan, selama kita bukan berperang melawan kafir harbi, udah biarin aja. Kalau ini Tat, kalau di Jambi itu kan, kalau di kotanya kan ada ini, ada bencong itu Tat. Ngamen itu dia. Kenapa? Itu dikasih apa bagaimana Tat? Kasih aja kalau ada duit, Masa kasih? dan doakan semoga dia bertobat. Kalau misalnya dikasih, kan biasanya kalau dikasih, kan dia kan kerja kayak gitu kan karena dapat duit terus Tat. Nggak bisa aja, ya itu kan kamu kotor pikirannya. Kayak tadi emang kotor nih ini. Tapi Mas Odiknya begitu Tat. Mas Odiknya begitu. Ya, Mas Odik, kadang begini, kamu kalau hatinya bersih sekali, nggak berpikiran ke sana. Kamu berpikir, ya Allah, kasihan orang ini bencong, ya. Semoga dapat hidayah gitu. Kamu mikir, ini orang ini udah laki-laki, dia haram ini apa bergaya-gaya perempuan gitu kan, minta-minta lagi, sudah berapa dosanya dia. Itu sebenarnya membongkar aib sendiri itu kan. Karena orang ini mengeluarkan apa yang ada dalam hatinya, comberan, tai, semua dikeluarin tuh. Isinya memang itu isinya kamu tuh. Ketika kalau dia mau misalnya bukan membela bencong, enggak, lihat bencong kasihan dia mungkin apa di rumahnya dia punya ibu yang perlu dia rawat gitu. Kamu doakan, barangkali hati kamu yang bersih ini sekali doa langsung dijabah oleh Allah. Ya Allah, semoga dia bertobat. Kalau dia apa Jadi bencong. enggak, kalau dia punya tanggungan, semoga dimudahkan. Karena ada orang bahkan yang PSK sekalipun ya, itu karena terjerat biaya-biaya yang banyak. Maksudnya kita gak bisa bantu lalu kita ngomelin dia kan. Mending kita doakan mereka supaya ya mendapatkan hidayah, lalu beban-bebannya diringankan. Kalau dia berdosa semoga diampuni. Orang yang sudah begini hatinya sudah benar tuh, sudah bersih dia. Nah ini seperti utopis tuh, kayak sudah agak masuk akal gitu kayak. Tapi memang begitu Islam mengajarkan agar hati kamu ini bersih, melihat semua hal itu Baik semua. Baik semua. Semuanya kan perbuatannya Allah semuanya. Dicek itu. Daripada kita ngomel, mending kita doakan. Gitu. Kayak ada orang yang bertanya, gimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Itu kalau baca ada di fikih itu tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Dia kan kalau dia meninggalkan karena malas-malasan atau malah mengingkari, maksudnya jawabannya jadi begitu. Orang kalau meninggalkan sholat maka diperinci, memang benar diperinci. Kalau dia meninggalkan karena malas, begini hukumnya. Kalau dia meninggalkan sambil mengingkari sholat, dia harus kafir dan misalnya harus diminta tobat lalu dipenggal lehernya misalnya. Nggak begitu. Itu fikih formal. Gimana? Kalau ada orang sholat, ambil tangannya, bawa ke masjid, kan lebih adem tuh kan? Ya maksudnya ya kita sesuaikan dengan kondisi. Tetapi yang paling penting bersihkan hati kamu sebersih-bersihnya. Sombong hilangkan, ria, ujub, dengki. Setelah itu masukkan sifat-sifat yang baik, sabar, menyukai kebaikan kepada orang. Karena la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kamu tidak beriman, iman kamu tidak sempurna kecuali kamu mencintai orang lain sebagaimana kamu mencintai untuk dirimu sendiri. Diri kamu pengen masuk surga, kamu harus juga pengen orang lain masuk surga. Diri kamu tidak jadi bencong, ketika lihat bencong kamu
Gimana kalau misalnya kamu diuji oleh Allah? Bisa jadi, naudzubillah, tapi bisa jadi kita ini jadi bencong, bisa. Kamu nih misalnya. Gimana caranya? Maksudnya agar terhindar gitu. Iya, maksudnya ya Allah kirimkan kepada saya orang dengan cara yang halus dan lembut, ya kan? Yang merubah saya agar tidak jadi bencong. Kalau sudah terlanjur jadi bencong, jangan kirimkan orang yang malah mencaci maki saya jadi trauma misalnya. Jadi jangan. Nah, kalau kamu berdoa seperti itu kepada Allah, begitu juga orang yang ketika kamu ketemu orang itu juga perlakukan seperti itu, begitu maksudnya. Bukan malah dicaci atau bagaimana. Intinya mah ini kan belajar tasawuf itu membersihkan hati. Ya, bersihkan hati aja dulu. Orang lain nanti kita setelah hati bersih biasanya orang itu terpengaruh sendiri. Karena energi hati kita sudah kuat sekali, dia lihat kita saja langsung kepada Allah. Ada orang seperti itu. Karena zikirnya kuat, sekali orang melihat ke kita langsung ingat Allah, dia langsung tobat. Gak usah diteriak-teriakin, dibisikin aja, bertobat, tobat deh. Beneran, daripada teriak-teriak, hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan kebencian, penuh dengan penghinaan, penuh dengan kesombongan. Ngasih nasihat banyak orang juga gak pengaruh. Ngasih nasihat tapi dia gak kerjakan. Mending kita bersihkan. Atau ada tuh ulama tuh yang guru saya cerita, dia tiap hari mengucapkan salam ke burung. Assalamualaikum wahai burung. Terus sampai bertahun-tahun, sampai burung itu jawab waalaikumsalam. Baru iya benar. Baru setelah itu, oh berarti kata-kata sini sudah. Baru dia berdakwah. Sebelum itu dia gak berdakwah. Karena nanti dakwahnya ngomong doang, ilmunya gak ada. Tapi kalau ini sudah assalamualaikum, burung aja menjawab. Kalau ke orang bertaubat, oh langsung taubat orang. Nah, makanya kita cari yang begitu. Walaupun secara syarat tetap ada tahap-tahapnya gitu. Tapi kita kan pengen grade-nya yang tinggi kan. Begini. Apakah ada ini orang yang begitu tuh. Kayak cerita si siapa? Habib siapa tuh? Munir al-Musawa. Ada orang jahat banget kan? Ini Habib kan? Turun Nabi. Dia turun. Ketika ketemu sama orang jahat nih, Habib siapa tuh? Munir al-Musawa ini dia cium tangannya si orang penjahat. Malah orang jahatnya ini dia menangis. Saya nggak pernah ketemu ulama sebaik Anda akhlaknya gitu. Dia bersimpuh bertaubat. Padahal cuma dicium tangan. Cuma untuk mencium tangan, apalagi orang yang sudah menjadi kiai besar, misalnya mengaku wali atau mengaku gimana, untuk mencium orang jahat ya enggak. Tapi akhlak. Nah, jadi kedepangan akhlak maksudnya. Begitu. Atau kamu misalnya nggak suka ke Habib, jangan diomongin. Saya nggak suka ke Habib misalnya, nggak usah. Simpan di sini. Dan kebencian kamu itu hapus. Selama kamu ada kebencian, bahkan kepada orang kafir ya. Apalagi ini orang Islam, apalagi memang benar-benar Habib misalnya. Kalau kamu ada kebencian, itu sampah itu. Beneran. Kalau memang benci, jangan diomongin. Saya benci, jangan. Simpan aja. Dan mohon kepada Allah, ya Allah hapuskan kebencian ini. Karena kalau benci, apalagi kepada sama muslim, penyakit. Jangan sampai. Kalau dalam ada nih kitab tasawuf Imam Ghazali yang lain, Ayyuhal Walad itu, sekalipun kamu tidak melaknat setan atau iblis, kamu nggak akan ditanya oleh Allah. Karena iblis kan memang terlaknat kan. Kamu seumur hidup nggak pernah melaknat iblis, kamu nggak akan ditanya. Apalagi jelas-jelas Islam atau jelas-jelas Habib misalnya. Iblis kamu nggak laknat. Nah, makanya kalau kamu benci orang, tetangga nih, ada temennya kan, saya benci ke orang, nggak usah omongin, simpen di sini. Karena kamu sudah belajar, ketahuilah bahwa itu adalah penyakit, dan berdoa kepada Allah semoga rasa benci yang ada di dalam hati kamu dihapuskan oleh Allah.
Kalau sudah diungkapkan, sudah beda lagi anunya, hukumnya. Makanya sir itu juga jangan diungkapkan, karena beda lagi kalau sudah diungkapkan tuh. Nah begitu. Yang kamu benci kepada seorang, kamu tidak suka kepada, jangan, saya tidak suka kepada kamu, nggak usah. Atau kamu ungkapkan ke orang lain, saya tidak suka kepada dia, nggak usah. Diam saja, udah. Karena akan berdampak kepada orang yang mendengar, akan berdampak, saya tidak suka. Orang itu, wah, jangan suka ke dia. Akan berdampak. Jadi hati yang buruk juga berdampak menjadikan hati orang lain itu buruk. Kecuali hati yang lain itu sudah seluas lautan. Mau dibuangi sampah apapun, udah gak ngefek. Begitu. Jadi apa nih? Tentang apa kok nyampe ke sini? Selalu husnul salamatus sadri. Dada kita harus selamat. Fa yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hari kiamat pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang man atallaha, bertemu kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Tidak ada kebencian, tidak ada prasangka buruk, tidak ada sombong, pokoknya tidak ada penyakit hati itu. Kalau ada penyakit hati, simpan dan berdoa kepada Allah, semoga dihapuskan. Jangan diungkapkan. Kalau diungkapkan, berbahaya dua. Berbahaya kepada dirimu sendiri dan berbahaya kepada orang yang mendengar. Mending kalau orang yang mendengar ini tutup mulut. Kalau kan nanti difitnah, dia gak suka. Atau orang ini sama-sama yang asalnya normal, jadi sama-sama gak suka. Pokoknya disimpan lah kalau punya bahaya.